Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Pratiwi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Kali ini ada dua materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama teori-teori tentang kebutuhan manusia, dan materi yang kedua yaitu mereview ulang film The Lady of the Lamp atau pelopor keperawatan modern, yaitu The Florence Nightingale. Teori yang pertama berasal dari Abraham Maslow. Teori ini disebut juga dengan konsep hierarki kebutuhan dasar, yang bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaganya. Individu dapat hidup tanpa makan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja, karena kebutuhan akan air lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Teori ini meliputi 5 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan mendasar manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan ini misalnya adalah kebutuhan akan minum, makan, tidur, seks, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa nyaman. Kebutuhan ini meliputi keamanan dari bahaya fisik maupun emosional. Yang ketiga merupakan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dan kasih sayang ini mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Yang empat yaitu kebutuhan penghargaan. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, muncullah kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi dirinya. Teori selanjutnya yang kedua yaitu teori menurut Virginia Henderson. Ia adalah salah satu tokoh keperawatan yang teorinya diaplikasikan pada pelayanan keperawatan. Henderson adalah seorang perawat, teoretikus, peneliti, dan pengarang buku. Henderson menguraikan definisi keperawatan dengan mengidentifikasi 14 kebutuhan yang mendasari asuhan keperawatan. 8 dari kebutuhan ini berkaitan langsung dengan fungsi tubuh, sedangkan 6 sisanya berhubungan dengan keselamatan dan menemukan arti dalam hidup. 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan bernafas dengan normal. Yang kedua, kebutuhan makan dan minum. Yang ketiga, kebutuhan eliminasi. Yang keempat, kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik. Yang kelima, kebutuhan tidur dan beristirahat yang cukup. Yang keenam, kebutuhan berpakaian. Yang ketujuh, kebutuhan mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan. Kebutuhan yang kedelapan yaitu menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi diri. Yang kesembilan merupakan kebutuhan untuk menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera. Yang kesepuluh merupakan kebutuhan berkomunikasi baik dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan, dan pendapat. Yang ke-11 merupakan kebutuhan mempercayai keimanan atau ketuhanan. Yang ke-12 kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. 13 kebutuhan akan hiburan dan rekreasi. Ke-14 merupakan kebutuhan belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Itulah ke-14 kebutuhan dasar menurut teori Henderson. Florence Nightingale lahir di Florence, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan, yaitu Florence dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris.
Semasa kecil ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar mewah milik ayahnya, William Nightingale, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat. Dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Arthur Pons Nightingale. Pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard, seorang penyair dan seorang ningrat. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris perawat adalah pekerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah untuk dirawat di rumah. Pada tahun 1854 berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran ini. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bahwa prajurit-prajurit yang luka bergelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati rakyat Inggris pun tergoyah oleh tulisan tersebut. Florence merasa masanya telah tiba. Ia menulis surat pada menteri. Pada pertemuan dengan Sidney Herbert, terungkap bahwa Florence adalah salah satu wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea, prajurit-prajurit banyak yang mati bukan karena peluru dan bom, tetapi karena tidak adanya perawatan dan perawat pria jumlahnya tidak memadai. Ia meminta Florence untuk memimpin gadis-gadis sukarelawan dan Florence menyanggupinya. Pada Oktober 1854 bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Florence Nightingale dan termasuk bibinya May Smith berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal. Pada November 1854 mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Scutari. Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Penjagaan dilakukan secara teliti, perawat dilakukan dengan cermat, perban diganti secara berkala, obat diberikan pada waktunya, lantai rumah sakit dipel setiap hari, meja kursi dibersihkan, baju-baju kota dicuci dengan menggerakkan tenaga bantuan dari penduduk setempat. Akhirnya gunungan potongan tubuh, daging, dan tulang bedulang manusia pun selesai dibersihkan. Mereka dibuang jauh-jauh atau ditanam. Saat menjadi relawan perang Crimea, ia dikenal sering mengecek keadaan pasiennya saat malam hari dengan membawa lampu minyak sebagai penerangan. Ia pun mendapatkan julukan The Lady with Lamp. Pada tahun 1860, ia akhirnya membuat sekolah keperawatan Nightingale di London. Ia juga sempat menulis buku keperawatan yang berjudul Notes on Nursing. Berkat jasanya di dunia keperawatan, Florence mendapatkan penghargaan The Order of Merit sebelum ia meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1990. Keluarganya menolak untuk memakamkannya di Westminster Abbey dan ia dimakamkan di gereja Margaret yang terletak di Edgware, Hertfordshire, Inggris. Itulah kedua materi yang saya bahas dalam video ini. Untuk apabila ada salah kata dalam pengucapan nama atau tempat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.